Oke, sekarang gue udah sampai di rumahnya Ogi. Dia adalah pengusaha gupi yang belum sukses. Karena kalau pengusaha yang udah sukses, di YouTube udah banyak banget guys. Omset ratusan juta tiap bulan, omset 150 juta tiap bulan. Fuck man, banyak dari mereka yang juga fake, nggak memberikan keluh kesah mereka sebagai pengusaha. Di sini, gue akan menjadikan saudara gue sebagai narasumber pengusaha gupi yang belum sukses dan dia akan tunjukin keluh kesahnya. So, let's check it out. Oke, langsung aja kita ketemu sama narasumber kita. Oke, halo Mas Ogi. Halo Mas, apa kabar? Yamit kudasi, Bang Yamit, para kedasi. Gimana ini Mas? Gimana kondisi usahanya? Lancar? Wah, dibilang lancar ya naik turun ya Mas. Ya, saya baru bikin farm juga, baru hampir 1 tahun ini. Oke, gimana kalau kita langsung aja masuk lihat tempat Mas Ogi budidaya ikan gupi? Bentar Mas, sebat dulu sebelum kita mulai interview ya Mas. Oke, kita sebat dulu. Nanti aku kasih lihat ke Masnya. Siap. Ayo, tak kasih lihat ke farmku. Oke. Masuk aja. Jadi dibilang farm juga bukan farm sih sebenarnya. Jadi kayak akuarium kalau farmnya di depan, jadi kayak box gitu. Oh, jadi farmnya di mana sebetulnya Mas? Ya ini satu rumah. Oh, di dalam rumah ya? Oke, jadi sekarang kita udah sampai di tempat budidayanya Mas Ogi yang berada di... Wah, ini kayak gudang apa kamar nih Mas Ogi? Jadi itu gudang sebenarnya. Oh, gudang ya? Jadi aku manfaatin buat apa? Piara ikan. Jadi awalnya tuh aku beli ikan cana. Nah, ikan cana tuh ini kayak di sini nih. Ini ada asiatica, white spot. Tapi dulu aku pertama beli cana itu cana. Bentar Mas Ogi, mana cananya? Dia ngumpet ini bang. Oh, ngumpet ya? Ini, Oh ya, di situ tuh. Ini ada si Adios Eza, jadi dia takut ini Oh, ngumpet. oke. Oke, langsung aja kita mulai interview. Interview time. Awal mulanya itu dari teman. Dari temen itu gimana tuh maksudnya? Apa karena dari temen lihat terus langsung seneng atau gimana? Dari temen cerita dia punya ikan gapi, dia juga coba-coba, terus cerita tentang ikan gapi. Nah di situ aku mulai penasaran. Nah setelah penasaran, aku coba searching dan akhirnya aku coba beli dan akhirnya aku breeding. Oh, di situ awal cintanya sama ikan gapi ya? Ya dari situ, dari jenis-jenisnya. Sebelum sama ikan gapi, usaha apa ini Mas? Dulu aku cana sempat, cana sampai sekarang. Kalau cana memang aku hobi, dari awal aku piara ikan tuh aku piara ikan cana. Tapi kenapa sekarang kebanyakan gupi daripada cananya? Karena kalau cana aku belum bisa memulai breeding, karena aku juga sendiri masih belajar untuk breeding cana. Tapi saat ini yang masih aku bisa breeding itu adalah gapi. Oh, jadi cana lebih sulit daripada gapi ya? Cana lebih sulit. Oke. Keluh kesahnya yang pertama itu ketika kalau tank gapinya itu udah kotor. Nah di situ biasanya males buat bersihin bersihin tanknya. Biasanya kotor karena jamur lah, lumut gitu, macam-macam. Terus amoniak yang menumpuk juga di situ. Kan sering, kalau gapi itu sering harus disipon namanya. Oh, itu lebih ke teknikalnya seperti itulah ya. Nah, kalau dari penghasilan gimana penghasilan dari budidaya ikan gupi ini? kalau penghasilan sendiri dibilang banyak enggak, dibilang dikit ya dikit mas. Oh, berarti kalau ada YouTuber yang mengatakan bahwa omset ikan gupi sampai ratusan juta rupiah gitu, sampai tiap hari bisa jual seratusan ekor ikan misalnya, ada yang ngomong seperti itu gimana tuh menurut Mas? Bener nggak tuh? Ya mungkin ada beberapa yang benar, tapi ya nggak tahu juga ya mas ya. Aku nggak berani mengklaim, cuman memang mungkin mereka sudah punya nama, jadi ada pembuktian bahwa ikan mereka yang mereka jual itu lebih banyak laku per harinya, seperti itu ada. Karena tantangan buat membuka farm atau piara gapi dari awal, ketika
farm kita namanya belum besar, itu sangat sulit untuk menjual ikan. Walaupun kita punya ikan gapi yang bagus-bagus, karena sekarang ini banyak pemula yang biasanya mereka lebih berkiblat dengan farm-farm yang sudah besar sebelumnya. Nah, di situ. Nah, biasanya kalau farm-farm kecil ini, kalau kita punya ikan bagus, biasanya kita yang melirik malah orang-orang yang mereka tahu lebih ke tentang kualitas. Kalau mereka ngelihat ikan kita bagus, mereka berani tanya walaupun kita farm baru, tapi presentasinya sangat kecil. Oke. Tiap bulan itu pernah nih, dalam 1 tahun di 1 bulan tuh aku dapat sampai hampir 1,5. Tapi itu cuma 1 kali, Mas. Selebihnya? Selebihnya itu 50.000 itu udah lumayan sih, Mas. Itu 1 bulan 50.000, 50.000. 100 itu udah termasuk lumayan. Itu sebulan tuh. Iya, biasanya aku laku jual sepasang, 2 pasang gitu, karena memang susah. Dan balik lagi sih, Mas, kita harus bermain di kualitas kalau gapi. Apalagi di masa pandemi kayak gini tambah Nah, sepi lagi ya. Tambah sepi lagi. Oke. Selama ini aku menggunakan akun media sosial, Instagram dan Facebook. Nah, biasanya aku membuat lelang di Instagram itu dengan open bid, biasanya dengan harga 50.000 itu lelang. Dan itu pun sangat jarang orang yang mengebid. Dulunya memang sangat sering, dan akhirnya setelah masa pandemi sampai sekarang ini sangat sepi. Nah, kadang aku juga menggunakan Facebook, aku share di grup-grup, dan aku juga ada YouTube, Mas. Jadi aku sharing YouTube, jadi video YouTube ini aku buat untuk konten belajar bareng. Jadi buat sama subscriberku yang nonton, aku belajar bareng sama mereka. Nah, ini untuk channel YouTube-nya namanya apa, Mas Ogi? Fish Hub Indonesia. Oke, bagi teman-teman yang mau belajar budidaya ikan gupi, mungkin bisa juga subscribe YouTube-nya Mas Ogi yang namanya Fish Hub Indonesia. Fish Hub Indonesia. Oke. HUB ya? Oh, Fish HUB, bukan Pornhub ya? Bukan. Oh, bukan Pornhub. Fish Oke. Hub. Fish Hub. Jadi plesetannya Pornhub ini cerdas menurut saya. Ini adalah penamaan yang cukup cerdas karena mengambil plesetan dari Pornhub ya. Mungkin Mas Ogi sering nonton Pornhub Waduh, sebelumnya? nggak pernah, Mas. Pornhub itu apa ya, Mas? Nggak tahu ya. Oke. Nggak tahu, Mas. Oke, nice. Yang pertama, cari buyer sih. Cari buyer melalui komunitas. Terus belajar kualitas, terus juga yang penting harus tetap berdiri walaupun sering terjatuh, karena awal-awal yang namanya bisnis tuh nggak ada yang gampang ya, kayak Mas Isa sendiri kan ngalamin ya. Ya, betul. Karena dari semua jenis apapun bisnis yang kita buat itu nggak ada yang semudah membalikkan telapak tangan. Oke. Jadi memang berat di situ tantangannya, tapi ingat jangan pernah menjatuhkan nama dari usaha-usaha yang lain. Oh, jadi meskipun kita berwirausaha tapi jangan menjatuhkan wirausahanya orang lain gitu. Ya, karena balik lagi rezeki ada yang ngatur, Mas. Pintar sekali. Jadi memang kita berusaha, tapi ya kembali lagi rezeki ada yang ngatur. Ya, semoga dalam beberapa tahun ke depan jualan ikan gapi saya bisa lebih ramai dan saya bisa mencetak ikan gapi kualitas lebih banyak lagi gitu. Jadi pemiliknya lebih banyak. Oke, jadi jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah nggak Mas Ogi berpikir untuk menyerah karena mungkin dagangannya sepi, Pernah, mungkin Mas. nggak laku? Sering, Pernah ya? sering banget. Oh, sering. Sering banget. Sering hampir menyerah. Nah, Iya. yang menjadi motivasi Mas Ogi untuk terus lanjut membudidaya itu apa, Mas? Ketika aku bersih-bersih tank, Mas. Oh, bersih-bersih tank jadi termotivasi lagi untuk Karena lihat berwirausaha. ikannya. Oke. Jadi lihat ikannya, kok ikannya lucu gitu loh. Jadi dia kayak, aku kasihan juga kok, aku pelihara dia karena buat dijual. Aku balik lagi, motivasiku di awal adalah karena aku suka sama ikan gitu loh. Nah, aku sempat mengkesampingkan hobiku itu. Jadi aku lebih ke target untuk penjualan, tapi aku tidak memperdulikan kondisi ikanku. Oh, jadi Mas Ogi ini menjadi berwirausaha sekaligus menjalani passion lah ya. Iya, Menjalani hobinya gitu. Jadi hobi sama berwirausaha ini sejalan. sejalan. Jadi motivasinya adalah ketika lari ke hobi. Nah, tapi targetnya belum jalan, Mas. Oh, targetnya Target belum penjualannya belum jalan. Oke. Belum jalan. Oke. Jadi
ketika Mas Ogi itu nggak termotivasi, pengen menyerah, jadi lari ke hobi. Jadi Akhirnya lari. termotivasi lagi. Nah, Habis itu lari ke mindset pengusaha, pokoknya harus laku dan untung. Nah. Akhirnya menyerah lagi. menyerah lagi. Oh, berarti gitu ya. Jadi Kayak harus paradoks ya. diimbangi gitu ya. Jadi harus diimbangi. Oke, kayak paradoks gitu ya. Jangan pernah hilangkan hobi kalian di pekerjaan kalian. Gitu. Oke, nice. Very good. Saya rasa cukup Mas Ogi. Terima kasih atas sharingnya tentang berwirausahanya dari pengusaha-pengusaha yang memang belum sukses gitu, yang omsetnya mungkin belum seberapa gitu kan, belum seberapa. Semoga kedepannya Mas Ogi ini menjadi pengusaha gupi yang lebih besar, lebih sukses, dan terima kasih atas sharingnya kepada teman-teman agar teman-teman itu juga nggak terjerumus, nggak gampang termakan oleh video-video di YouTube. Motivator di YouTube boleh gitu kan, tapi jangan fake gitu, jangan omset ratusan juta tiap bulan tapi tidak memberikan latar belakangnya. Ya mungkin ada beberapa yang mereka meraih sampai omset segitu, tapi mereka tidak menceritakan bagaimana awal-awalnya mereka membangun usaha tersebut. Oke, ya. Jadi betul. kayaknya tuh kayak sulap gitu loh Mas. Iya, Kayak betul. gampang banget kita beli ini, kita jual, kita bakal kaya gitu kan. Iya, Nggak ada seakan-akan yang bisa. mudah ya. Nggak Seakan-akan mudah padahal ternyata sulit sekali. Padahal sulit sekali. Oke. Untung kayak jualan Masnya pernah jualan dalgona gitu kan? Iya, betul Pernah sekali. Dalgona Betul. itu karena YouTube juga kan dulunya. Mas. Betul. Nah, Saya pernah jualan dalgona tuh jualan gara-gara sehari aja YouTube. udah bersyukur itu. Iya. Ya. Padahal di YouTube dilihatnya, wow, omset 200 cup tiap hari. Ternyata ketika gua pribadi jualan, satu hari laku 2 cup aja udah alhamdulillah banget Mas Ogi. Nah itu Nah, berarti benar seperti apa kata Mas Ogi bahwa tidak ada usaha yang mudah. nggak ada. Semua pasti Semua ada obstacle-nya, pasti. ada tantangan-tantangannya, ada ujiannya. Oke, terima kasih Mas Ogi atas interviewnya. Semoga menginspirasi para teman-teman semua yang ada di sini. Oke, jadi tadi itu adalah hasil dari sharing gue sama Mas Ogi yang memulai budidaya gupi dari bawah dan sampai sekarang juga belum sukses. Jadi memang benar apa kata dia bahwa tidak ada wirausaha yang mudah. Semoga video gua tadi menginspirasi kalian, bagi kalian yang pengen startup atau memulai wirausaha agar tidak gampang menyerah, dan memang tidak ada wirausaha yang mudah. So this is it. I hope you really enjoy this video, and this is Eza Studios. Adios.